yang
Bapa, pada saat ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Dan untuk pada sesi ini, saya serahkan kembali kepada tim pelayanan. Shalom, damai di hati. Damai di hati. Tuhan, di malam hari ini kita semua dapat berkumpul, beribadah di via Zoom untuk beribadah bersama dalam ibadah kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado. Selamat datang kepada para Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa. Selamat mengikuti ibadah. Kita angkat pujian yang berkata seperti rusa yang rindu.
Bapa baik dalam mata Allah yang Saat ini kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, Yesus padamu ku berseru. Mari kita setelah doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Pada malam hari ini kami anak-anak-Mu tersungkur di kaki-Mu untuk mengaku setiap salah dan dosa yang kami lakukan, maupun itu disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, dengan kerendahan hati kami merendahkan diri kami serendah-rendahnya di hadapan-Mu Tuhan, mengaku setiap salah dan dosa kami. Kiranya Engkau selalu mengajar kami untuk terus taat dan mengaku dosa kepadamu. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan Tuhan, dan biar kiranya kasih-Mu selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sementara kalian mempersiapkan diri, kita angkat satu pujian, Bejana-Mu.
Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa kami di surga yang kami kenal dan sembah di dalam Yesus Kristus. Malam ini patut kami bersyukur kepadamu karena kami boleh dipertemukan kembali dalam satu ibadah. Dan secara pusat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan kami. Sebab itu mohon Roh Kudus menolong kami sehingga dalam pembacaan dan perenungan kami boleh memahami dan terutama dikuatkan dan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bapa, sertailah dan berkati kami di dalam perenungan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kelima. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang diperbuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Nah, sekian pembacaan kita malam hari ini. Tema kita sebagaimana juga ada dalam perikop ini, di atas perikop ini, hidup sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan penginjilan Paulus ia pernah tinggal 3 tahun di Efesus. Jadi tentu ia sangat kenal jemaat di sana. Tapi surat ini secara khusus ditujukan terutama kepada orang-orang Kristen yang baru, yang non-Kristen, yang rupanya mereka itu gampang dipengaruhi oleh kehidupan agama mereka yang lama, yaitu sebelum mereka percaya atau bertobat. Nah, melalui bagian ini yang kita baru baca,
Paulus menasihati mereka bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang Kristen, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Saudara, Paulus ini menasihati, saya melihat itu pertama, yaitu jangan dipengaruhi oleh hidup orang non-Kristen yang pada waktu itu yaitu percabulan, pencemaran, keserakahan. Dicatat dalam ayat 3, maka sampai ayat yang kelima sana. Saudara, dunia Yunani kuno memandang persinahan ya adalah hal yang biasa. Itu bukan dosa. Di kuil-kuil di waktu itu mempunyai imam-imam wanita yang melayani peribadatan sekaligus berperan sebagai pelacur bakti dikatakan ya. Dan pendapatan mereka juga digunakan untuk memelihara kuil-kuil. Bukan hanya itu, termasuk perbuatan-perbuatan yang dikatakan di dalam ayat 4 itu perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, di mana semua itu disebut pun tidak pantas. Sebab itu supaya mereka jangan terlibat, itu jemaat Kristen yang baru itu jangan terlibat lagi cara hidup demikian, walaupun itu biasa pada masyarakat non-Kristen pada waktu itu, di mana sebelumnya mereka juga melakukan itu. Saudara, ada ungkapan dari bangsa Persia yang menyebutkan bahwa hal-hal yang dilarang dilakukan, dilarang juga untuk dibicarakan. Misalnya seperti bersenda gurau mengenai sesuatu atau menjadikannya bahan pembicaraan secara terus-menerus. Itu berarti menjadikannya pula bahan pemikiran yang cenderung dapat meningkat menjadi perbuatan. Jadi sih mengatakan bahwa kalau sesuatu yang sebenarnya tidak layak, ya secara khusus tentu dalam hal-hal seksual, kemesuman di sini, kalau itu dibicarakan terus menjadi satu pemikiran terus-menerus dan berakibat kepada satu perbuatan, mencoba melakukannya. Paulus mengingatkan bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak layak dibicarakan, apalagi diperolok-olokkan. Saudara, masalah ini bukan hanya ada pada zaman Paulus, tapi terjadi terus sampai sekarang ini. Ya, yang kita lihat dalam berbagai bentuk. Misalnya banyak buku-buku atau katakan pementasan drama, film-film yang mencapai sukses hanya karena menampilkan hal-hal yang tidak pantas dan terlarang. Bahkan kita bisa lihat juga iklan-iklan yang tidak hubungan dengan seks itu banyak kali memberi sensual yang demikian. Saudara, bentuk lain yang sudah banyak dikeluhkan dan dikhawatirkan adalah dampak media sosial. Ya, tentu kita tahu bahwa media sosial juga ada positifnya. Apalagi saat di mana pandemi COVID-19 yang menjadi sarana di mana orang boleh berbisnis online. Yang lain misalnya dapat menjadi sarana motivator. Ya, katakan seperti saat ini kita juga. Mulai media ini kita bisa mendengarkan khotbah, kita bisa mengikuti ceramah, dan juga menjadi sumber pengetahuan. Ya, apalagi bagi siswa dan mahasiswa terdapat tugas aja kita mencari di internet sama dia katakan ke Google. Tetapi bukan hanya itu. Ada kadang-kadang juga tidak disadari bahwa ada dampak negatif yang sedang mengikat dan menghancurkan diri sendiri, bahkan orang lain. Walaupun ada positifnya, tapi ada negatifnya. Kita melihat misalnya bisa ada penyebaran dusta, pembuling,
ada ideologi penyebaran ideologi radikal yang membuat keresahan, penipuan, pornografi, bahkan prostitusi, perkosaan yang merugikan orang lain. Lebih dari itu, bahwa diri sendiri juga terpengaruh dan merugikan sekali. Misalnya egois. Dalam satu keluarga kadang-kadang waktu berkumpul tidak ada lagi hubungan persekutuan, masing-masing menghadap, ya katakanlah HP-nya, bisa membuat kinerja kerja menurun. Bahkan juga bagi pelajar dan mahasiswa bisa mengganggu waktu belajar. Sana juga nanti adanya kecemasan, ada depresi, bahkan mempengaruhi cara tidur kita. Ya, bukan hal yang asing lagi bahwa banyak ya orang, khususnya juga siswa, yang tidur lat bahkan sampai pagi main game. Akhirnya dia susah bangun, juga susah konsentrasi di dalam belajar, dan mungkin juga di dalam kehidupan mahasiswa. Ada juga yang mengatakan bahwa medsos itu bisa mempengaruhi otak, juga mata, dan terutama menjadi kecanduan. Walaupun memang banyak orang sudah sadar hal ini dan mau membatasi, tetapi kadang-kadang susah untuk membatasinya. Saudara, dalam dunia Yunani kuno ada aliran filsafat yang disebut Gnostisisme. Ia menganggap hanya roh yang benar dan penting dan dihargai. Semua materi, ya benda itu jahat, tidak ada harganya. Dan kita tahu bahwa manusia terdiri dari tubuh dan roh. Hanya roh, dari sana dikatakan hanya roh yang berarti. Tubuh sama sekali tidak penting. Sehingga mereka beranggapan bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh tubuh, seperti mengumbar nafsu seks, itu tidak masalah, bukan dosa. Saudara, tetapi Alkitab menekankan bahwa tubuh dan roh sama penting. Keduanya diciptakan oleh Allah. Tubuh manusia adalah tempat Roh Kudus. Bahkan Kristus menguduskan tubuh manusia di dalam dirinya. Dan keselamatan adalah yaitu secara seutuhnya manusia, yaitu tubuh dan roh. Dari itulah nasihat Paulus yang mempengaruhi atau kehidupan masyarakat pada waktu itu, yang sangat mempengaruhi, di mana mereka juga datangnya dari masyarakat yang demikian. Yang kedua yang saya bisa lihat di sini, Paulus menasihati lagi, yaitu supaya jangan dipengaruhi oleh orang-orang yang menyesatkan dengan ajaran tentang anugerah yang disebut dalam ayat 6, yaitu kata-kata yang hampa. Mereka menafsirkan salah tentang anugerah Allah dengan mengatakan bahwa anugerah Allah adalah perkara terbesar, cukup besar untuk menutupi setiap dosa. Ya tentunya tidak salah, benar. Tetapi mereka katakan juga bahwa sebab itu boleh terus saja berbuat dosa, karena anugerah Allah mampu menyediakan setiap dosa. Bahkan semakin banyak berbuat dosa, semakin besar anugerah Allah dinyatakan. Karena kata-kata ini juga mereka mendapat dukungan untuk mengikuti kehidupan masyarakat non-Kristen yang hidup dalam kemesuman. Karena dengan demikian mereka anggap bahwa anugerah Allah bisa melimpah atas mereka. Tentu hal ini adalah sesat. Alkitab dengan tegas mengatakan dalam anugerah Allah bukan hanya suatu pemberian cuma-cuma, tetapi juga satu tanggung jawab dan kewajiban. Tindakan yang paling merugikan dan berbahaya adalah jika seseorang membuat sesamanya meremehkan dosa. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat Efesus dalam ayat 6,
dan 7 dia mengatakan sana agar jangan sampai mereka disesatkan oleh kata-kata hampa yang mendatangkan murka Allah, dan jangan berkawan dengan orang demikian. Tentu ini tidak berarti tidak boleh berkawan dengan semua orang. Jadi kita lihat di sini bahwa di antara mereka juga ada yang menyesatkan. Dan dikatakan menyesatkan orang itu adalah salah yang besar. Saudara, mungkin kadang-kadang kita juga oleh karena kepentingan diri kita, ya misalnya karena tidak ikut kuliah atau tidak membuat tugas, kita juga mengkait orang lain supaya ikut seperti kita. Ataupun mungkin juga ada yang misalnya mengajak supaya nggak ikut kebaktian. Itu salah satu bentuk sebenarnya yang sebenarnya menjerumuskan orang lain pada hal yang salah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, yang ketiga di sini saya dapat katakan bahwa setelah Paulus mengingatkan jemaat supaya jangan mengikuti perbuatan-perbuatan orang non-Kristen dan ajaran oknum-oknum jemaat yang menyesatkan, ia menasihati supaya mereka hidup sebagai anak-anak terang. Paulus mengingatkan orang Kristen baru di Efesus bahwa dahulu sebelum mereka percaya pada Kristus, mereka juga demikian, hidup dalam kegelapan. Tapi sekarang sebenarnya bahwa mereka setelah percaya hidup di dalam terang. Saudara, perbedaan antara percaya dan orang non-Kristen digambarkan dengan kegelapan dan terang. Gelap menyatakan kebodohan, kesalahan, dan kejahatan, dan secara khusus bagian ini yaitu cara hidup tidak bermoral orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terang mewakili kebenaran, pengetahuan, kekudusan, dan semua yang datang dari Allah. Saudara, jemaat Efesus sudah berpindah dari kegelapan kepada terang. Sebab itu perilaku mereka seharusnya sesuai dengan identitas baru mereka, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Saudara, terang berarti ya dapat dilihat sangat nyata, kelihatan dalam buahnya yang dikatakan di dalam ayat 9, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ketiga buah ini merefleksikan sebenarnya karakter Allah dan buah roh. Selain terang membuat perbuatan kita dapat dilihat dengan jelas oleh orang lain, terang juga membuat orang yang dalam kegelapan terlihat sebagaimana dikatakan di dalam ayat 13, segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Jadi kehidupan kita yang terang itu bisa menyatakan kehidupan kegelapan orang lain. Yang sini katakan sehingga menelanjangi akan gelap itu. Saudara, kalau hidup di dalam terang, maka kita tidak ada di dalam gelap. Sebagaimana di mana ada terang, di sana tidak ada gelap. Demikian juga apabila kita tidak ada buah terang, yaitu tadi dikatakan ada kebaikan, keadilan, kebenaran, maka perbuatan gelap itu akan nampak. Ya, jadi ini mengingatkan pada kita, kalau kita yang mengaku bahwa sudah percaya dan sudah keluar dari kegelapan dan tidak ada buah dari terang, maka kegelapan itu akan nampak di dalam diri kita. Dan ini yang Paulus katakan pada jemaat
di Efesus ini bagi orang Kristen yang baru bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita semua ingin menjadi anak orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Tapi tentu kita juga mengakui bahwa seringkali kita tidak demikian, ada jatuh bangunnya. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita itu bagaimana kita dapat hidup sebagai anak-anak terang. Saudara, dan tentu ini juga kerinduan kita yang sudah mengalami kasih Allah, anugerah Allah. Dalam ayat 1 dan 2, Paulus di sana menasihatkan supaya kita menjadi penurut-penurut Allah dan hidup dalam kasih sebagaimana Yesus Kristus. Penurut-penurut Allah dan hidup sebagaimana Kristus yang mengasihi dengan mengorbankan hidupnya, itu punya maksud sebenarnya yang sama, bahwa hidup sebagai anak-anak terang hanya mungkin karena Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Hidup hanya untuk memuliakan dan menikmati Allah. Tetapi setelah jatuh di dalam dosa, kecenderungan natur manusia adalah hidup menurut anak-anak gelap. Sebab itu Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus, menjalani hidup sebagai manusia seutuhnya, melakukan hukum, pelayanan dengan sempurna, tidak cacat, tak bercelah, dan tidak berdosa. Karena itu Kristus memenuhi syarat mengganti hukuman kita melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib, sehingga kita yang percaya dapat dibenarkan, diselamatkan, menjadi anak Allah, diberi tempat di sorga, dan segala anugerah yang Tuhan sediakan di dalam Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya itu. Bahwa di dalam Kristus kita dimampukan, diberi kuasa untuk menjalani hidup sebagai anak-anak terang. Kita dimampukan untuk meninggalkan sifat-sifat buruk kita dan menyatakan buah terang yang tadi dikatakan dalam ayat 9, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita tidak mampu untuk merubah diri kita. Walaupun Tuhan sudah memberi status kita anak Allah, status diselamatkan. Tapi itu perlu perubahan demi perubahan di dalam proses sampai kepada kesempurnaan nanti. Saudara, terang dalam kita itu sebenarnya hanya refleksi dari terang Kristus. Walaupun Kristus mengatakan kamu adalah terang dunia. Tetapi Kristus adalah terang itu. Sehingga kalau Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, karena kita percaya kepadanya, barulah kita mampu untuk menyatakan buah terang itu sebagai refleksi dari terang Kristus di dalam kehidupan kita. Yaitu dapat hidup di dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan itulah terang. Dan kalau itu ada, maka kegelapan, hidup kegelapan, itu akan jauh dari kita. Dan tentu inilah harapan dan keinginan kita sekalian. Jadi ingat bahwa hanya di dalam Kristus kita dapat menyatakan refleksi terang Kristus di dalam kehidupan kita dan dapat menyatakan juga kegelapan dari orang lain sehingga mereka juga boleh datang kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Makasih Bapak kalau boleh merenungkan firman Tuhan. Sebagai orang percaya dan kerinduan Tuhan supaya kami boleh hidup sebagai anak terang. Tetapi kami mengakui tentang kegagalan demi kegagalan yang ada pada kami. Sebab itu Engkau mengingatkan kembali kepada kami. Sehingga kami ingat bahwa dengan kekuatan dan kemampuan kami akan gagal. Tapi terima kasih, Kristus yang mati dan bangkit. Bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi juga memampukan kami untuk hidup sebagai anak-anak terang. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Jadi infokan bahwa persembahan ini bersifat digital. Semuanya berasal dari kerinduan pribadi masing-masing untuk memberi. Dan saat ini kita akan menyaksikan video berikut ini. Shalom, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita bisa memberikan persembahan lewat ibadah setiap minggu yang kita laksanakan di Yayasan Persekolahan Ebenezer Manado. Kalau kita tanya kepada setiap kita, kenapa kita harus memberikan persembahan di dalam ibadah kita? Kita tahu bahwa memberikan persembahan adalah salah satu bagian di dalam liturgi ibadah kita. Dengan memberikan persembahan, kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, sebagai ucapan syukur kita memberikan persembahan, supaya persembahan yang kita berikan bisa dipakai untuk melayani banyak orang dan juga memberkati banyak orang melalui gereja Tuhan. Dalam hal ini, gereja yang membawahi Yayasan Persekolahan Ebenezer adalah Gemim Kristus Manado. Dengan demikian, maka persembahan yang kita berikan akan disalurkan kepada gereja Gemim Kristus Manado dan akan dipergunakan untuk pelayanan yang didukung oleh Gemim Kristus Manado. Nah, berikut saya akan bagikan bagaimana cara kita bisa memberikan persembahan melalui scan QR Code yang sudah disediakan. Berikut langkah-langkah untuk memberi persembahan secara online melalui aplikasi yang ada di handphone kita. Yang pertama, pastikan kalau kawan-kawan memiliki saldo yang cukup di e-money atau di wallet elektronik dari kawan-kawan. Jadi ketika kita buka aplikasinya, bisa menggunakan ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, BCA Mobile, atau link aja. Saya berikan satu contoh, kita menggunakan aplikasi OVO. Masuk ke dalam aplikasi OVO kita. Kemudian ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama, scan QR Code yang ada di layar, atau kita bisa mengupload QR Code yang sudah ada dan sudah kita simpan di handphone kita. Kalau misalkan kita mengupload QR Code, kita tinggal klik gambar yang ada di sebelah kanan bawah ini. Pilih gambar. Saya akan memilih di bagian QR Code yang sudah saya simpan. Nah, ketika saya sudah pilih, dia akan langsung masuk ke QR Code Gemim Kristus Manado Sulut dan kita bisa memasukkan nominal persembahan yang akan kita berikan. Atau saya bisa berikan cara yang kedua, ini kita batalkan dulu. Cara yang kedua adalah kita bisa scan QR Code yang ditampilkan di layar, baik itu layar handphone atau layar laptop dari kawan-kawan. Jadi ketika kita buka aplikasi pembayarannya, maka tinggal kita scan, ini sudah disediakan, baru kita berikan persembahan. Silakan ketik jumlah persembahan yang ingin diberikan. Maka setelah selesai kita ketik, kita akan memilih lanjutkan. Metode pembayaran mau menggunakan cash atau OVO Point. Tapi kalau misalkan aplikasi lain, pasti akan langsung bisa dideteksi pembayarannya. Baru kita klik bayar. Masukkan security code-nya kita, silakan masukkan kode keamanan dari kawan-kawan, kemudian selesai. Begitu selesai, maka akan diberikan keterangan, pemberitahuan bahwa persembahan yang sudah kita berikan melalui QR Code Gemim Kristus Manado selesai. Mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan beralih sejenak. Kita akan masuk dalam bagian pelantikan panitia Disnatalis. Dipersilakan kepada Ketua BEM, Saudari Switli Rumeen, untuk memandu di dalam pelantikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan.
Baiklah, saya akan membacakan surat keputusan dan susunan panitia Disnatalis di Ebenezer yang ke-28. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado nomor 025-Escape-Stie-Datar-EH-MDO-10 Romawi-2020 tentang Panitia Disnatalis ke-28 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado tahun ajaran 2020-2021. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado menimbang 1. Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Disnatalis ke-28, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado dipandang perlu untuk membentuk panitia pelaksana. Kedua, bahwa mereka yang disebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat menjadi panitia pelaksana. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi. Ketiga, Surat Dirjen Dikti Kemendiknas Nomor 2753-D-T-K-9 Romawi _2012 tanggal 27 April 2012 tentang izin operasional penyelenggaraan program studi manajemen. 4. Surat Dirjen Dikti Depdiknas nomor 11.707-D-T-K-9 tanggal 27 April 2012 tentang izin operasional penyelenggaraan program studi akuntansi. Memperhatikan 1. Program kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado tahun ajaran 2020-2021. Kedua, program kerja pengurus organisasi kemahasiswaan tahun ajaran 2020-2021. Memutuskan menetapkan pertama, menunjuk panitia pelaksana Disnatalis ke-28 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado tahun 2020-2021 dengan susunan panitia sebagaimana terlampir. Kedua, panitia bertugas merencanakan, mempersiapkan, mengatur, mengkoordinasikan, melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Ketiga, panitia bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado melalui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan. Keempat, segala biaya berkenaan dengan dikeluarkannya keputusan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Ebenezer Manado. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manado pada tanggal 1 Oktober 2020, mengetahui Ketua Setia Ebenezer Manado, Sweetly Mumu SEMM, NIDN 0928108703, tembusan 1 BP Yayasan Ebenezer Manado, kedua yang bersangkutan untuk diketahui, ketiga pertinggal. Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado dengan susunan panitia, pengarah Sweetly Mumu SEMM selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado, kedua Evangelis Mari Simbo Pandai STH selaku Gembala Unit Setia Ebenezer Manado. Penanggung jawab 1. Farli CMTN SEMM, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, kedua Pengurus Ormawa tahun ajaran 2020-2021. Pengarah 1. Rafael Castilong selaku Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa dan kedua Sweetly Rumen selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Panitia 1. Junior Manopo, Wakil Ketua Luis Tindi, Sekretaris Krista Kontu, Bendahara Albert Shalendra. Seksi Acara Brenda Alow, Koordinator, Anggota Nancy Dendape, Cliff Christopher, Brian Rondonowo. Seksi Sekretariat 1. Sony Bororing, Koordinator, Anggota Rivena Kolowai, Marcel Pendang, Praisal Kalalo, Clarita Rondonowo. Seksi Doa Mailing Paparang, Koordinator, Anggota Pinkan Wangania, Revinia Pakasi, Tirsa Rawung. Seksi Publikasi dan Dokumentasi 1. Kevin Sumarov, Koordinator, Anggota Grevano Tamboto, Fabio Tatontos, Valeri Muaya. Seksi Perlengkapan Fikli Wawo, Koordinator, Anggota Michael Manegeng, Victory Ombong, Marcel Kalingkian. Seksi Kesehatan Viko Prasetyo, Koordinator, Anggota Brian Adam, dan Seksi Konsumsi Gaby Pusung, Koordinator, Anggota Fiona Pusung.
Ditetapkan di Manado pada tanggal 1 Oktober 2020 mengetahui Ketua Setia Ebenezer Manado Sweetly Mumu SEMM NIDN 0928 108703. Demikian pembacaan surat keputusan dan susunan panitia di Natalis yang ke-28. Dikembalikan kepada pembawa acara. Kita masuk ke dalam doa umum dan sekaligus kita akan mendoakan teman-teman kita yang baru saja dilantik. Dipersilakan kembali kepada Kadin malam hari ini, Bapak Evangelis Amelius Dilaar STH, untuk memimpin kita di dalam doa umum, sekaligus doa tutup dan doa berkat. Kepada Bapak Evangelis dipersilakan. Pingkan pelantikan dulu oleh Ketua Setie. Oh iya, maaf. Dipersilakan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado untuk melantik. Ya, baik, dengan menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka saya melantik Panitia Disnatalis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado yang ke-28, andalkan Tuhan dalam segala hal, terlebih dalam melaksanakan tugas pelayanan sebagai Panitia Disnatalis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado yang ke-28. Dengan menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saya melantik saudara sekalian sebagai Panitia Disnatalis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Ya, terima kasih. Kita masuk ke dalam doa umum dan sekaligus kita akan mendoakan teman-teman yang baru saja dilantik. Persilakan kembali kepada Kadin malam hari ini, Bapak Evangelis Amelius Dilaar STH, untuk memimpin kita di dalam doa, sekaligus dalam doa tutup dan doa berkat. Kepada Bapak Evangelis dipersilakan. Berdoa. Kembali kami datang padamu Tuhan, menaikkan pujian dan syukur segala kemurahan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, secara khusus untuk perguruan tinggi Setie Ebenezer Manado. Kami percaya oleh karena anugerah-Mu, Setie ini sudah demikian jauh di dalam kemajuannya, dan untuk itu Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai dan memberkati semua program, semua rencana ke depan yang mereka sudah rencanakan. Kami serahkan juga semua dosen, mahasiswa sesuai dengan tugas masing-masing, supaya dimampukan dan selalu sadar untuk bergantung, mengandalkan Tuhan di dalam melaksanakan tugas mereka, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik, semaksimal yang dapat mereka kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana sudah mau mencapai usia ke-28 dan malam hari ini sudah dilantik Panitia Disnatalis yang ke-28 Setie Ebenezer Manado. Biarlah Engkau memberkati panitia ini, ada kerjasama sehati, sehingga apa yang mau direncanakan, yang menjadi tujuan, yang mau dicapai dalam Disnatalis ini boleh terwujud melalui kerja keras dari panitia ini. Mari Engkau anugerahkan setiap mereka kemampuan, anugerah sesuai dengan posisi mereka masing-masing, di mana mereka dapat kerjasama satu dengan yang lain, sehingga melaluinya dapat mencapai yang direncanakan menjadi tujuan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan, kemurahan-Mu selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau mengenal setiap kami, mungkin ada yang dalam pergumulan, sakit, ataupun masalah-masalah di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus, oleh karena ada kendala-kendala yang mereka hadapi.
Tapi mari Tuhan, Engkau selalu menolong mereka supaya semua mereka dapat jalani itu dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami oleh karena hanya Engkaulah sandaran dan harapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan akhirnya biarlah kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah berjalan dengan baik. Diucapkan banyak terima kasih kepada Kadim malam hari ini, Bapak Evangelis Amelius Tilaar STH, yang telah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Evangelis dalam tugas pelayanan dan juga di dalam keluarga. Dan saat ini kita akan masuk pada sesi penyampaian. Untuk rangkaian pertama, dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado, Mir Sweetly Mumu SEMM. Yang kedua, dari organisasi mahasiswa yang akan disampaikan oleh Fikri Wawo, selaku Ketua UKM Seni, dan akan diakhiri dengan sesi absensi. Untuk sesi penyampaian yang pertama, dipersilakan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado, yang terkasih Mir Sweetly Mumu SEMM. Kepada Mer dipersilakan. Ya, baik, shalom, selamat malam bagi kita semua. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat dan juga penyertaan serta anugerah yang begitu luar biasa, sehingga kita lagi boleh melaksanakan ibadah kampus di hari ini. Banyak terima kasih kepada Evangelis Amelius Tilaar STH yang telah menjadi kadim bagi kita semua pada ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati dalam pelayanan, pekerjaan, dan keluarga. Ya, sekedar motivasi untuk seluruh mahasiswa, ini sudah masuk di minggu tatap muka yang kelima. Saya harap Anda semua tetap semangat dalam menjalani perkuliahan meskipun masih secara daring, dan secara jujur kami semua dosen, ibu gembala, dan juga tenaga kependidikan sudah sangat merindukan untuk kita bersama-sama menjalani seluruh kegiatan akademik di kampus secara tatap muka langsung. Namun kita tetap taat juga kepada aturan dari pemerintah agar kegiatan di perguruan tinggi itu dilaksanakan secara daring seperti itu. Dan juga saya harapkan bagi para mahasiswa yang telah menerima bantuan kuota dari pemerintah sebesar 50 GB agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, untuk panitia Disnatalis, kita mungkin akan cari waktu bersama untuk membuat agenda kegiatan yang bisa diikuti oleh seluruh sivitas akademika agar supaya kegiatan Disnatalis yang ke-28 ini dapat berjalan dengan baik. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, Ibu Gembala, dan juga seluruh mahasiswa yang telah mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado, dan selanjutnya penyampaian yang kedua oleh organisasi mahasiswa yang akan dibawakan oleh Fikri Wawo selaku dengan Ketua UKM Seni. Dipersilakan. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikannya sehingga ibadah di malam hari ini boleh terlaksana dengan baik, dan diucapkan banyak terima kasih kepada kadim kita pada malam hari ini, Evangelis Amelius Tilaar STH, yang telah menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Evangelis beserta keluarga. Diucapkan banyak terima kasih juga kepada WL, Singers,
pengiring serta perangkat pelayanan yang telah menjadi petugas ibadah pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen beserta staf tata usaha dan pegawai perpustakaan beserta seluruh mahasiswa Ebenezer Manado yang boleh bersama-sama dalam ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman dari UPK, jumlah kehadiran dalam ibadah Zoom sebanyak 200 orang, dan diinformasikan kembali bagi yang berkerinduan untuk memberikan persembahan, telah tersedia tautan persembahan yang tertera di bio official Instagram UPK Ebenezer Manado yang sudah teman-teman saksikan pada sesi tadi. Dan untuk mekanisme absen akan diberitahukan setelah ini, dan berdasarkan mekanisme yang ada sebentar sambil menimbang ketentuan yang telah diberitahukan, baik itu saat ibadah minggu lalu dan waktu sebelumnya. Demikian dikembali kepada MC. Terima kasih. Dan sesi penyampaian yang terakhir yaitu sesi absensi oleh Ketua UPK Ebenezer Manado, Luis Tindi, dipersilakan. Ya, shalom, selamat malam. Ya, untuk link absensi pada malam hari ini seperti yang tertera di layar kaca di layar smartphone atau Android teman-teman ataupun komputer teman-teman, bisa dilakukan screenshot untuk beberapa waktu ke depan. Dipersilakan. Apakah sudah selesai semua? Semua? Baik, saya berikan waktu 30 detik lagi. Untuk pengirimannya bisa langsung teman-teman cek pada kolom pesan. Sudah ada link direct ke link absen tersebut. Ya, waktu menunjukkan 20.04 dan sekian dari saya. Terima kasih. Demikian sesi absen telah selesai, maka dengan itu berakhirlah ibadah online kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kadin kita pada malam hari ini yang telah memimpin ibadah di malam hari ini, kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado, para dosen yang ada, dan kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado yang telah mengambil bagian di malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih PK. Ya, untuk malam, terima kasih semua. Terima kasih semua kita Amelius. ya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Amelius. Terima kasih juga Encik Mari, sehat-sehat selalu. Ya, puji Tuhan. Sehat. Dan semua dosen. Saya sudah bilang rindu sekali Pamner dengan Encik ini. Ya, berdoa terus supaya boleh cepat baku dapat. Siap. Iya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Luis, jaga kesehatan. Jaga kesehatan Luis. Kalau anak sakit setengah mati. Oke, sampai berjumpa minggu depan. Ya Bu, siap. Selamat panitia Disnatalis, Ketua Junior Monotpo dan teman-teman selamat berkarya. Bekerja. Selamat bekerja, selamat berpikir apa yang mau dibuat ya. Senak Pak, jalan sehat online boleh.
Oke, ku tutup ya. Ya, terima kasih. Ya. Iya, siap.